Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring ya. Insyaallah pada tahun ini Ustadz akan mengajarkan pelajaran Kurdis ya. Bukunya seperti ini, mungkin anak-anak sekalian sudah punya bukunya semuanya ya. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun dengan daring ya kita bisa memaksimalkan belajar kita ya. Jadi tidak ada kendala apapun walaupun menggunakan daring. Mudah-mudahan kita berdoa bersama corona ini cepat hilang. Jadi kita bisa belajar seperti semula, kita bisa tatap muka belajar di kelas ya. Oke anak-anak sekalian, bisa kita buka pelajaran kita di bab pertama ya, yaitu yang membahas tentang hukum bacaan mim sukun ya. Kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, jadi walaupun pelajarannya Al-Qur'an hadis, jadi di sini juga ada pelajaran yang membahas tentang ilmu tajwid ya, hukum bacaan mim sukun. Mungkin anak-anak sekalian juga pernah belajar di pelajaran tajwid ya. Jadi kita ulangi kembali pelajaran tajwid di siang hari ini melalui belajar Al-Quran hadis ya. Oke, semuanya kita buka di halaman 2 ya. Halaman 2, mengenal hukum bacaan mim sukun ya. Hukum bacaan mim sukun ya ada 3. Ketiga hukum bacaan itu adalah yang pertama idgham mimi. Idgham mimi, yang kedua ada ikhfa syafawi, yang ketiga ada izhar syafawi ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa anak-anak sekalian? Kita ikutin ya, ikutin Ustadz. Yang pertama hukum bacaan mim sukun ya, itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah izhar syafawi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, yang ketiga adalah idgham mimi. Ya, itu yang harus kita hafalkan ya, bahwasanya nun sukun, mim sukun, mim sukun itu dibagi menjadi 3. Nah, sekarang kita akan rinci apa saja apa itu yang disebut dengan idgham mimi ya. Nah, idgham mimi itu disebut juga idgham mutamasilain. Kenapa disebut dengan idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain yaitu karena di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, jadi sama. Ada mim sukun bertemu dengan mim ya. Makanya disebut dengan idgham mimi. Idgham mimi adalah proses memasukkan mim sukun ke dalam huruf mim. Jadi ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Dikatakan idgham mutamasilain karena huruf yang dileburkan sama. Jadi karena sama, di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, makanya disebut mutamasilain. Nah, mutamasilain itu apa itu mutamasilain? Ada kedua huruf ya yang sama ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian kenapa disebut idgham mutamasilain? Karena huruf yang dileburkan sama, baik makhraj maupun sifatnya. Jadi makhraj maupun sifatnya itu sama. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian idgham mimi pasti bagian dari idgham mutamasilain. Adapun idgham mutamasilain belum tentu idgham mimi ya. Ini berbeda. Jadi nanti ada pembahasan lain tentang idgham mutamasilain ya, yang
huruf keduanya itu sama ya. Kalau yang kita bahas pada siang hari ini, mim sukun bertemu dengan huruf mim, yaitu idgham mim mi. Huruf idgham mimi hanya satu, yaitu huruf mim ya. Cara membacanya dengan memasukkan bunyi mim sukun ke mim berikutnya. Setelah itu suara didengungkan secara sempurna ya, sepanjang 3 harokat ya. Nah, itu apa namanya itu? Adalah idgham mimi ya. Contohnya bagaimana idgham mimi? Innahum mab'usyun. Innahum. Innahum. Kita bisa lihat di sini di halaman 4 ya. Ini ada innahum. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini apa namanya itu? Yang disebut dengan idgham mimi, yaitu ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Nanti tugas anak-anak sekalian cari 5 contoh ya dari Al-Qur'an ya, yang di situ ada idgham miminya ya. Nanti bisa dikirim melalui melalui WhatsApp ya, di foto nanti dikirim ke Ustadz, bisa melalui wali kelasnya ya, contoh dari idgham mimi ya. Cari 5 ya, cari 5. Oke, selanjutnya yaitu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kalau yang pertama tadi adalah idgham mimi. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa berarti samar. Jadi ikhfa itu artinya samar. Sedangkan syafawi itu berarti bibir ya. Syafawi itu berarti apa? Bibir. Ikhfa syafawi terjadi apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Apa? Kita ulangi lagi. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, disebut ikhfa syafawi karena huruf ikhfa bermakhraj di bibir. Jadi ada huruf mim bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, bagaimana cara membacanya ikhfa syafawi? Adalah dengan suara samar antara mim dan ba. Setelah itu ditahan lebih kurang ya 2 ketukan ya saat membacanya. Kedua bibir merapat sehingga tidak ada udara yang keluar dari mulut ya. Contohnya apa? Nah, kita lihat halaman 4 kembali ya. Wahum bil Ustaz ulangi lagi. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Wahum dikunci di bibir. Makanya apa namanya itu? Tadi ikhfa syafawi itu artinya apa? Samar ya. Syafawi artinya bibir. Wahum bil akhirah. Jadi apa namanya itu? Ditahan di bibir, terus kemudian diucapkan. Nah, ini sama juga. Nanti cari apa namanya itu? 5 contoh yang kalian dapatkan di Al-Qur'an ya, minimal 5. Jadi tadi idgham mimi 5, terus kemudian ikhfa syafawi 5. Jadi ada 10 ya. Nah, itu saja mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi silahkan langsung dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Terus kemudian bisa dicari contoh dari idgham mimi 5, terus kemudian ikhfa syafawi 5 ya. Terus kemudian nanti bisa disetorkan ke wali kelasnya
ya. Terus kemudian nanti wali kelasnya menyerahkan ke ustaz. Jadi kenapa kita belajar tajwid? Karena tajwid ini sangat penting ya. Karena kalau kita tidak belajar tajwid, maka kita tidak fasih membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak fasih membaca Al-Quran, maka kita tidak bisa memahami Al-Quran. Makanya sangat penting ya kita belajar yang namanya ilmu tajwid. Maka di pelajaran Kurdis ini ya diawali dengan tajwid terlebih dahulu ya. Mungkin antum sudah mengenal tentang pelajaran tajwid di pelajaran tajwid, tapi di pelajaran Kurdis ini kita ulangi kembali ya supaya kita ingat, terus kemudian kita terus mempraktekkannya ya. Jadi anak-anak sekalian, yang Ustadz harapkan kepada kalian semuanya, jangan sekali-sekali melupakan sholat ya. Jadi walaupun sudah tidak ada libur ya atau daring ya, tetap di rumah harus melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita tidak sholat, maka agama kita bisa runtuh atau akidah kita bisa runtuh. Jadi biasakan seperti kita sekolah normal ya, pagi awali dengan sholat subuh berjamaah, terus kemudian melaksanakan sholat duha ya, terus kemudian sholat duhur berjamaah di masjid yang rumahnya dekat masjid ya. Terus 5 waktu kalau bisa diusahakan sholat berjamaah. Terus kemudian jangan lupa baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran ya. Alhamdulillah mungkin anak-anak sekalian yang berada di kelas 5 ini sudah banyak yang bisa baca Al-Quran. Makanya setiap hari luangkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Waktu kita bermanfaat dari mulai pagi sampai sore hari itu bermanfaat. Dan terus lakukan suatu kebaikan-kebaikan. Ya, jangan sampai waktu kalian kosong terbuang dengan sia-sia. Kalian gunakan dengan main HP. Kalian gunakan dengan main game ya. Nah, itu tidak baik. Tapi lakukan suatu kebaikan ya. Nah, kalaupun mau main game ya jangan lama-lama ya, waktunya sebatas menghilangkan kejenuhan saja ya. Itu mungkin harapan Ustadz. Jadi jangan sampai ketika kita libur ini waktu kita terbuang sia-sia. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk membaca Al-Quran ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita biasakan membaca Al-Quran dari mulai kecil, itu insya Allah itu akan menjadi pahala kita ya. Nah, ini harapan Ustadz. Kalau bisa nanti ketika libur corona ini anak-anak sekalian sudah menghatamkan Al-Quran, nah itu lebih bagus ya. Nanti bisa lapor kalau itu ada di antara kalian yang di liburan ini sudah hatam Al-Quran ya. Ustadz juga mau tahu nih insya Allah nanti dikasih hadiah ya. Kalau siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran ya di 1 bulan ini ya, nanti Ustadz kasih hadiah dengan bukti nanti tanda tangan orang tuanya ya. Nah, kenapa? Karena 1 ayat dari Al-Quran itu merupakan sebuah kebaikan. Nah, itu harapan Ustadz ya. Terus kemudian jangan lupa di rumah bantu orang tua kalian ya. Orang tua kalian yang putri mungkin bisa membantu membersihkan rumah ya. Yang putra mungkin bisa membersihkan halaman dan lain sebagainya. Itu meringankan beban orang tua ya, karena itu merupakan sebuah latihan kemandirian buat kalian semuanya ya. Nah, itu itu intinya jangan gunakan waktu kalian terbuang dengan sia-sia ya. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita cukup belajar tentang dua pelajaran saja ya, atau 2 dari mim ya, dari hukum mim. Yang pertama adalah idgham mimi
dan ikhfa syafawi. Di pertemuan yang akan datang kita akan pelajari tentang izhar syafawi ya. Apa itu izhar syafawi dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa tugas dari Ustadz, kerjakan atau cari contoh 5 dari idgham mimi dan ikhfa syafawi. Nanti kalau sudah selesai mencari contoh dari Al-Qur'an ya, nanti silahkan diserahkan kepada wali kelasnya ya, atau mungkin langsung bisa japri ke Ustadz ya, seperti itu ya. Oke, tetap semangat anak-anak sekalian ya. Jangan lupa pesan Ustadz tadi ya. Terus doakan orang tua kalian, doakan guru-guru kalian ya, dan doakan mudah-mudahan keadaan bisa kembali seperti semula sehingga kita bisa belajar melalui tatap muka ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini ya, atau pembelajaran secara daring yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Mungkin itu saja. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.